kelas 12 IPA. Kali ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya. Kita akan membahas lanjutan materi yang kemarin, yakni tentang persamaan garis singgung. Yang kemarin kan berubah bentuk ya. Kali ini tentang persamaan garis singgung fungsi trigonometri ya. Tujuan pembelajarannya agar kalian bisa menerapkan konsep turunan fungsi dalam menentukan garis singgung dari suatu fungsi trigonometri ya. Ini materi cukup mudah, jadi saksikan aja video yang akan Bapak tampilkan. Perhatikan baik-baik, dan jika ada yang kurang paham bisa catat nanti ditanyakan di kolom pembahasan. Saksikan dengan serius. Semangat! Garis singgung fungsi trigonometri. Matematika peminatan di kelas 12 untuk pertemuan ketiga. Lihat di bukunya halaman 93 untuk mempermudah penyampaian materi. Nah, kita mulai langsung ya, yang dimaksud dengan garis singgung fungsi trigonometri. Jadi, garis singgung fungsi trigonometri itu sama juga dengan garis singgung fungsi biasa, yaitu pengerjaannya itu masih menggunakan turunan ya. Di mana rumus untuk persamaan garis singgungnya itu Y dikurang dengan Y1 sama dengan M kali X dikurang dengan X1. Loh, kalau seperti ini? Ya, karena dianggap kalian sudah paham yakni masalah garis singgung fungsi biasa di kelas 11. Ingat, X1, Y1 itu adalah titik singgung. Titik singgung kurvanya ya, di kurva Y sama dengan Fx. Sementara si M inilah yang disebut dengan gradien. Cara mencarinya adalah turunan pertama dari si F. Tapi nanti pasti X-nya belum habis, sehingga gantikanlah X-nya dengan X1. Maka M itu adalah gradiennya adalah turunan pertama dari fungsi, tetapi gantikan X-nya dengan X1. Sebagai contoh, lihat di buku yang halaman 93 ya. Itu ada contoh soalnya, yakni diketahui fungsi Fx-nya adalah sin X kuadrat dikurang dengan 4 di titik yang berabsis ya, absis 2. Nah, diingat kembali, dalam fungsi absis itu disebut juga dengan X. Maka untuk mencari Y-nya adalah gantikan X ke soal. Maka sin dari 2 pangkat 2 dikurang dengan 4 berarti sama dengan sin 0, yakni 0. Maka X1-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 0. Sekarang kita tinggal mencari gradien. Gradien adalah turunan pertamanya. Ingat, misalnya ini adalah sin P. Apa turunan sin P? Yakni cos P. Berarti cos X kuadrat dikurang dengan 4. Nah, apakah yang dalam ini tidak diturunkan? Diturunkan. Ya, berarti turunannya adalah 2X. Sekarang kita gantikanlah X-nya itu sama dengan 2 ya. Ini ya, X-nya sama dengan 2. Maka M-nya ini adalah cos 2 pangkat 2 dikurang dengan 4 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2, 4 dikurang 4, 0. Berarti cos 0 dikali dengan 4. Cos 0 adalah 1 ya. Kalikan dengan 4 adalah 4. Maka gradiennya 4, titiknya ada. Sehingga persamaannya Y dikurang dengan Y1 adalah M kalikan dengan X dikurang dengan X1. Gantikan yang diketahui. Y dikurang, Y1-nya adalah 0. M-nya adalah 4. Kalikan dengan X dikurang, X1-nya adalah 2 ya. Ingat, ini semua yang diketahui. Y dikurang 0, Y. 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 2, min 8. Makanya, lihat di halaman 94, jawabannya sama. Y sama dengan 4X dikurang 8. Baik, contoh yang kedua, kita lihat di halaman 101 ya. Halaman 101, lihat soal yang nomor 1. Diketahui fungsinya adalah Fx sama dengan 2 sin 2x dikurang dengan V. Di titik dengan x-nya adalah V per 2.
Berarti sama juga seperti tadi, kita harus cari dulu nilai si Y-nya. Berarti gantikan X-nya adalah Pi per 2. Maka Y sama dengan 2 sin 2 kali Pi per 2 dikurang Pi. Bisa ya? Sama dengan 2 sin Pi dikurang Pi, 0. 2 sin 0, 0. Maka hasilnya adalah 0. X1-nya adalah Pi per 2 dan Y1-nya adalah 0. Tinggal mencari gradien. M adalah turunan pertama. Oke, turunan dari sin adalah cos 2X dikurang Pi. Sama seperti tadi, turunan dari 2X dikurang Pi adalah 2. Atau menjadi 4 cos 2X dikurang Pi. Sekarang kita gantikan X-nya sama dengan Pi per 2. Maka M-nya menjadi 4 cos 2 kali Pi per 2 dikurang dengan Pi. Habis kan? Itu menjadi 4 cos Pi dikurang Pi. Pi dikurang Pi 0. Berarti 4 cos 0. 4 dikalikan 1. Hasilnya adalah 4. Tinggal mencari persamaannya. Y dikurang dengan Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya 0. M-nya adalah 4. X dikurang X1-nya Pi per 2. Y sama dengan 4 kali X, 4X. 4 kali Pi per 2 hasilnya adalah 2Pi. Nah, inilah persamaan garis singgung dari fungsi tersebut. Cukup jelas ya? Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan di Discord-nya. Baik, demikianlah materi kita tentang pertemuan kita yang ketiga. Bagaimana anak semuanya? Apakah bisa memahami materi tentang persamaan garis singgung fungsi? Ya, sebagai kesimpulan, ya, bahwa persamaan garis singgung itu sama juga dengan materi di kelas 11, yakni persamaannya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1, di mana M itu disebut dengan turunan pertama fungsi. Tapi nanti kan X-nya masih bersisa, gantikanlah X-nya dengan X1. Kemudian ada istilah lain ya dalam persamaan garis singgung ini. X itu nanti disebut juga dengan absis dan Y itu disebut juga dengan ordinat. Ya, semoga semua materi kita hari ini bisa dipahami dengan baik. Demikianlah materi kita untuk pertemuan yang ketiga ini. Ingat ya, tetap belajar membahas soal yang sejenis agar lebih memahami materi ini dengan baik. Jaga kesehatan, tetap di rumah.